Pesan Padre Pio hari ini 9 Maret. Saya tahu Anda sangat menderita, tetapi bukankah ini mungkin permata dari mempelai atau pasangan? Pesan Padre Pio pada hari ini masih dari kumpulan suratnya yang ketiga yang mengungkapkan makna mendalam tentang penderitaan dalam kehidupan orang beriman, terutama dalam konteks relasi dengan Tuhan dan sesama. Di sini dikatakan sang mempelai, ya, baik sang mempelai itu adalah Kristus dan juga sesama. Penderitaan bukanlah sekedar beban, melainkan bisa menjadi permata, yakni sesuatu yang berharga dalam hubungan seseorang dengan Tuhan maupun dengan sesama. Apa makna pesan Padre Pio pada hari ini? Padre Pio mau mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah hukuman atau kesia-siaan, tetapi bisa menjadi jalan menuju pertumbuhan rohani. Dalam relasi dengan Tuhan, penderitaan yang diterima dengan iman dan kasih dapat menjadi sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama, khususnya dalam kehidupan berkeluarga atau komunitas, penderitaan bersama bisa mempererat ikatan kasih seperti halnya sepasang suami istri yang berbagi suka dan duka. Dari dalam komunitas juga sama, di antara kita berbagi suka dan duka, kita adalah satu keluarga besar. Kalau satu sakit, yang lain juga merasa sakit. Yang satu bahagia, yang lain juga merasa bahagia. Bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Pesan ini masih bicara soal penderitaan, ya. Bisa kita lihat kembali dalam Roma 8 ayat 17. Kemarin juga kita bahas. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan yang berhak menerima janjinya bersama Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan bersama Kristus itu membawa kemuliaan. Jadi sekarang kita semakin diteguhkan, ya, untuk tidak takut menghadapi penderitaan. Karena penderitaan bersama dengan Kristus, terutama dalam masa Prapaskah ini, akan membawa kita pada kemuliaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-3, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat ini menegaskan bahwa penderitaan dapat membentuk ketekunan dan iman yang lebih kuat. Ya, bayangkan saja ya, setiap kali kita menderita, pasti kita berteriak kepada Tuhan. Dan itu meneguhkan kita yang akhirnya membentuk ketekunan di dalam iman kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini Rasul Paulus yang menyampaikannya. Penderitaan sementara di dunia ini membawa kemuliaan kekal di hadapan Tuhan. Lewat penderitaan kita diajak, ya, untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana refleksi pesan ini? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering menghadapi penderitaan. Baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan rohani.
Namun pesan Padre Pio mengajak kita untuk melihatnya sebagai bagian dari kasih dan pertumbuhan dalam relasi dengan pasangan atau komunitas. Di sini disampaikan, penderitaan bisa menjadi permata yang memperdalam kasih dan saling pengertian. Saat kita berbagi beban, hubungan kita menjadi lebih kuat. Dan kita harus bisa menjaga ketika ada orang berbagi beban kepada kita. Untuk kita bisa memberikan penghiburan, bukan kemudian menyebarluaskan, sehingga yang mau berbagi dengan kita akhirnya menjauh karena tidak mendapatkan sesuatu, tetapi justru yang didapatkan adalah masalah karena membagikan penderitaannya. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Dalam iman kepada Tuhan, penderitaan dapat menjadi jalan menuju kesucian, seperti yang dialami Yesus di kayu salib. Kita diajak untuk tidak mudah menyerah, tetapi melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Pesan Padre Pio hari ini mengajarkan bahwa penderitaan, jika diterima dengan iman, bisa menjadi berkat tersembunyi. Padre Pio mengajak kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai permata yang memperkaya hubungan dengan Tuhan dan sesama. Seperti Yesus yang menanggung salib demi kasih, kita juga diajak untuk memaknai penderitaan sebagai jalan menuju kemuliaan. Mungkin juga kita bisa lihat ya, bagi pasangan suami istri. Pesan ini mengingatkan bahwa tantangan dan penderitaan dalam pernikahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih sejati. Karena dua pribadi yang berbeda dipersatukan, bukan mencari perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu memperkaya masing-masing. Dalam konteks iman, penderitaan adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus diterima dengan iman dan pengharapan, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita untuk tidak lagi takut menghadapi penderitaan, tapi disambut dengan ucapan syukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang diberi kesempatan menikmati penderitaan tersebut dan akhirnya menyeruput anugerah. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.